Anda ingin membuang uang riba dan bertaubat? Salurkan untuk fakir miskin melalui Baitul Mal Rabbani dengan cara transfer ke rekening BNI Syariah 0388 008 009. Untuk konfirmasi atau info selengkapnya, hubungi 0813 2969 5359. Bersihkanlah diri dari riba dan gapailah ridhonya. Nabi SAW juga mengatakan ar-riba ithnan aw thalathun wa sab'una baban. Dosa riba itu 70 atau 72 atau 73 pintu dosa riba itu. Adnaha, yang paling rendah, misal ayyankihar rajulu ummah, seperti seorang yang menzinai ibunya. Anda ingin membuang uang riba dan bertaubat? Salurkan untuk fakir miskin melalui Baitul Mal Rabbani dengan cara transfer ke rekening BNI Syariah 0388. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Ikhwati fid din rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kepadanya kita memuji, kepadanya kita bersyukur atas karunia, kenikmatan serta hidayah yang masih diberikan kepada kita semua. Kita bersyukur di pagi hari ini kita masih dipertemukan dalam majelis yang mulia ini. Sebuah kenikmatan di zaman kita, meskipun kita berbeda tempat, berbeda waktu, tapi kita bisa bertemu dalam majelis yang mulia ini. Semoga kita bisa memanfaatkan kesempatan yang mulia ini dengan berusaha memahami apa yang kita kaji, meresapinya, kemudian kita berusaha mengamalkan apa yang kita mampu dari ilmu yang kita ketahui. Salawat dan salam tidak lupa kita aturkan kepada beliau, panutan teladan kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Utamanya di hari yang mulia ini, hari Jum'ah. Maka di antara sunnahnya adalah memperbanyak salawat kepada panutan teladan kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kaum muslimin rahimakumullah, kita kembali kepada pembahasan kita pada kitab Riyadhus Shalihin karya Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, di mana pagi hari ini kita akan mengawali bab yang baru,
Setelah terakhir kita menyelesaikan bab ikhlas yang ditutup dengan kisah 3 orang yang terjebak dalam gua. Kita akan berpindah kepada bab yang baru, yaitu bab at-taubah. Seakan-akan kalau kita melihat apa yang disampaikan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, ibadah dimulai dengan keikhlasan. Ibadah juga dimulai dengan kita membersihkan dosa-dosa kita. Karena seringkali yang menghambat peribadatan kita bertumpuknya dosa pada seseorang. Maka sungguh tepat ketika kemudian beliau meletakkan bab taubah ini sebagai bab kedua setelah bab ikhlas. Kita akan baca apa yang disampaikan oleh Al-Imam An-Nawawi sebagai pembuka di sini. Bab at-taubah, bab taubat. Qala al-ulama'u, berkata para ulama, at-taubatu wajibatun min kulli dhanbin. Taubat itu wajib dari setiap dosa. Fa in kanatil ma'siyatu bainal 'abdi wa bainallahi ta'ala la tata'allaqu bihaqqin adamiyyin falaha thalathatu syurutin. Jikalau kemaksiatan antara seorang hamba dengan Allah saja tidak berkaitan dengan hak manusia, maka dia memiliki 3 syarat. Mari kita perhatikan, inilah cara kita bertaubat, yaitu dengan memenuhi syarat-syaratnya. Apakah syaratnya? Jika dosa yang kita lakukan hanya antara kita dengan Allah, tidak ada kaitannya dengan hak seorang hamba, maka dia memiliki 3 syarat. Ahaduha an yukli'a 'anil maksiyat. Yang pertama adalah al-qal'u. Kita cabut diri kita, kita hentikan perbuatan maksiat. Jadi tidak mungkin seseorang dikatakan bertaubat tapi dia masih atau dalam keadaan melakukan maksiat tersebut. Seperti sebagian orang kadang menjadikan istighfar, taubat sebagai candaan, bahan olok-olokan. Dia melihat kemaksiatan sambil mengatakan astaghfirullah, sedangkan matanya, dirinya masih tenggelam dalam kemaksiatan tersebut. Maka ini ditakutkan termasuk mengolok-olok agama, termasuk menistakan agama, dan ini satu dosa besar lainnya dari maksiat yang dia lakukan waktu itu. Maka seseorang ingin bertaubat, syarat yang pertama yang harus dia penuhi, dia berhenti, dia cabut dirinya dari perbuatan maksiat yang sedang terjadi atau yang dia ingin bertaubat darinya. Kemudian yang kedua, wathani an yandama ala fi'liha. Dia menyesali perbuatan yang pernah dia lakukan dari maksiat tersebut. Dan di antara bentuk penyesalan, tidak menceritakannya kepada orang lain. Kadang sebagian kita yang sudah diberikan oleh Allah taufik, hidayah untuk kembali kepada jalan yang benar, jatuh dalam tipu daya setan, iblis dan bala tentaranya. Dia ceritakan
Saya dulu begini, saya dulu begitu. Dan di sini iblis dan bala tentaranya mulai meniupkan rasa bangga. Saya dulu pernah begini, saya dulu pernah begitu. Seakan penyesalan menipis dari dirinya. Bahkan seakan tidak ada penyesalan dari perbuatan maksiat tersebut. Maka hati-hati. Kalau kita ingin bertaubat, taubatan nasuha, kita sesali apa yang pernah kita lakukan. Bahwa dalam keadaan lemah iman, dalam keadaan kita tergoda oleh hawa nafsu dan setan, kita menjadi kalah. Kita menyesal telah melakukannya. Kemudian yang ketiga, an ya'zima alla ya'uda ilaihi atau ilaiha abadan. Bertekad sungguh-sungguh untuk tidak kembali kepada kemaksiatan tersebut selama-lamanya. Dan perhatikan kaum muslimin rahimakumullah, para ulama meletakkan syarat, yaitu bertekad sungguh-sungguh. Tidak disyaratkan orang yang bertaubat tidak jatuh kembali dalam maksiat yang sama, tidak. Karena siapa kita? Hamba yang lemah, hamba yang banyak salah. Tapi kita bertekad untuk tidak kembali lagi dalam dosa yang sama. Dan itu ditandai dengan kita menjauhkan diri dari sebab-sebab terjerumusnya kita dalam dosa tersebut. Kalau itu berupa pertemanan, perkawanan, maka jauhilah pertemanan, perkawanan yang akan mendorong kita kembali dan kembali dalam dosa yang sama. Kemudian beliau mengatakan, fa in fuqida ahadus thalathati lam tasihhu taubatuhu. Jika dia kehilangan salah satu dari 3 syarat ini, maka tidak sah taubatnya. Maka 3 syarat ini semuanya harus dipenuhi. Kita berhenti dari dosa yang kita lakukan, kita menyesali apa yang pernah kita perbuat, dan kita bertekad untuk tidak kembali dalam dosa yang sama. Kemudian ditambahkan, wa in kanatil ma'siyatu tata'allaqu bi adamiyyin fa syurutuha arba'atun. Dan apabila maksiat yang dilakukan itu berkaitan dengan hak manusia, maka syaratnya menjadi 4. Hadhi thalathatu, 3 syarat ini ditambahkan syarat yang keempat, wa an yabra'a min haqqi sahibiha. Syarat yang keempat adalah dia melepaskan hak dari pemilik hak tersebut. Seperti apa? Fa in kanat malan aw nahwahu radduhu ilaihi. Kalau itu berupa harta dan yang semisalnya, uang, barang, maka caranya melepaskan diri bisa dengan apa? Mengembalikannya atau meminta dimaafkan, direlakan barang yang pernah kita zalimi seseorang, entah dengan mengambilnya dan seterusnya. Wa in kanat hadda qadhfin wa nahwihi makkanahu minhu aw talaba afwihi. Kalau itu berupa hukuman
atas tuduhan yang pernah dia lemparkan atau yang semisalnya, hukuman-hukuman pidana atau perdata yang harus dia jalani, maka dia berikan kesempatan kepada orang tadi melakukan hukuman tadi, atau juga bisa dengan meminta maaf. Wa in kanat ghibatan istahallahu minhu, istahallaha minhu. Atau kalau itu berupa ghibah yang pernah dia ucapkan, maka datangi dan minta dihalalkan, dimaafkan bahwa dia telah mengghibahinya. Tentu dalam masalah ini terjadi perbedaan para ulama, apakah perlu kalau ghibah itu maaf, meminta maaf kepada orangnya. Maka sebagian mengatakan jika mengakibatkan keburukan yang lebih besar dan orangnya belum tahu, maka cukup dengan apa? Bertaubat kepada Allah dan mengoreksi, menyebutkan hal-hal positif dari orang itu di majlis yang pernah dia mengghibainya. Tapi kalau memang ghibah itu sudah sampai kepada dirinya, maka meminta kehalalan adalah perkara yang lebih selamat. Wa yajibu an yatuba min jami'idz dzunubi, dan kita diwajibkan untuk bertaubat dari seluruh dosa kita. Jadi begitu banyak dosa yang kita lakukan, maka setiap dosa kita perlu bertaubat darinya. Entah secara terperinci kita sebutkan apa yang kita ingat, atau kita bertaubat secara global, menyebutkan apa yang kita ketahui maupun apa yang kita tidak ketahui dan kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau menyinggung tentang sedikit perbedaan pendapat dalam masalah fa in taba min ba'diha sahhat taubatuhu inda ahlil haqqi min dzalika dzambi. Jika dia bertaubat baru dari sebagian dosanya, seorang misalnya punya 10 dosa, dia baru bertaubat dari 5-nya saja, maka ini dianggap sah taubatnya menurut para ahli haq, ahli ilmu. Tapi tentu yang sah adalah pertaubatan dari dosa yang dia sudah bertaubat. Wa baqiya 'alaihil baqi, dan masih tersisa untuknya apa yang tersisa yang belum dia bertaubat darinya. وَقَدْ تَظَاهَرَتْ دَلَائِلُ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَإِجْمَاعُ الْأُمَّةِ عَلَى وُجُوبِ التَّوْبَةِ. Dan telah nampak dengan jelas dalil-dalil dari kitab, yaitu Al-Quran, Sunnah, dari hadis-hadis maupun kesepakatan para ulama bahwasannya kita wajib bertaubat. Dan yang perlu kita cermati, dalam syarat-syarat taubat ini tidak disebutkan tentang salat taubat. Nanti dalam pembahasan hadis-hadis yang disebutkan oleh penulis rahimahullah, kita akan dapati hadis yang menjelaskan adanya salat taubah. Tapi perlu dipahami bahwa salat taubah ini bukan syarat dari syarat-syarat taubah. Maka seseorang sah taubatnya tanpa disertai salat taubat. Lalu apa fungsi salat taubat ini? Fungsi dari salat taubat ini adalah menyempurnakan taubat kita,
menambah kekuatan harapan agar taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sebagaimana kita pelajari dalam bab yang pertama tentang niat, bahwa niat tempatnya di dalam hati, yang mana seringkali iblis dan bala tentaranya menjadikan permasalahan salat taubat ini penghalang dari taubat itu sendiri, di mana sebagian orang tidak segera bertaubat karena dia berpikir tidak tahu caranya salat taubat. Karena yang ada dalam bayangannya, dia belum bisa berniat untuk salat taubat. Akhirnya dia mengulur dan menunda pertaubatannya. Maka ini adalah hal yang keliru, yang sering terjadi di tengah masyarakat, dan ini termasuk tipu daya iblis dan bala tentaranya. Kemudian kita akan mulai membaca apa yang disampaikan oleh penulis rahimahullah. Seperti disampaikan beliau dalam muqaddimah, beliau mengawali bab-babnya dengan ayat-ayat dari Al-Quran. Beliau menukil yang pertama adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala di surat An-Nur ayat 31. Allah mengatakan, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Dan bertaubatlah kepada Allah seluruhnya, wahai orang-orang yang beriman, la'allakum tuflihun, pastilah kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Banyak pelajaran dari ayat yang singkat ini yang bisa kita dapatkan. Yang pertama, apa yang disampaikan oleh penulis rahimahullah, wa tubu, bahwa wajibnya bertaubat. Karena perintah konsekuensinya adalah kewajiban. Maka sebagaimana telah disepakati para ulama, bahwa taubat itu kewajiban kita. Yang kedua, jami'an, kita diperintahkan taubat dari seluruh dosa kita. Kemudian yang ketiga, ayyuhal mu'minun, yang diperintah adalah orang beriman. Jadi jangan pernah punya anggapan orang beriman adalah orang yang suci, bersih dari kesalahan dan dosa. Tidak. Orang beriman adalah manusia biasa sebagaimana manusia yang lainnya. Dia berbuat keliru, dia berbuat salah, dia berbuat dosa. Tapi yang menjadi perbedaannya, dia segera menyadari kesalahannya dan bertaubat kepada Allah. Itu yang menjadi pembeda antara orang beriman dengan yang tidak. Sama-sama mereka melakukan kesalahan, sama-sama mereka berbuat dosa. Tapi orang-orang yang beriman segera menyadari bahwa dia jatuh dalam kesalahan. Dia menyadari dia berbuat dosa, dan dia pun bersegera untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, la'allakum tuflihun, bahwa taubat adalah kunci keberuntungan. Karena tidaklah orang yang beruntung kecuali orang yang menyadari kesalahannya. Jadi orang yang beruntung bukan orang yang tidak berbuat salah. Orang yang beruntung adalah orang yang memperbaiki diri setelah dia menyadari kesalahannya.
Kemudian dalam surat Hud ayat 3 penulis menyebutkan firman Allah, wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilaih, dan beristighfarlah kalian kepada Rabb kalian, kemudian bertaubatlah kepadanya. Di sini para ulama menyebutkan perbedaan antara istighfar dan taubat. Ini adalah dua kata seperti kata Islam dan iman. Idza ijtama'at iftaraqat wa idza iftaraqat ijtama'at. Nanti pada tempatnya kita akan jelaskan ini dua kata yang jika berkumpul dia akan punya makna masing-masing. Tapi ketika disebutkan salah satunya, maka istighfar mencakup taubat, taubat mencakup istighfar. Kemudian juga firman Allah Subhanahu wa taala di surat At-Tahrim, ketika Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kalian kepada Allah taubatan nasuha. Para ulama ketika menafsirkan kata nasuha ini, mereka menyebutkan sekian banyak pendapat. Ada lebih dari 20 pendapat yang disebutkan para ulama tentang arti taubatan nasuha. Syekh Salim Ibn Aid Al-Hilali dalam kitabnya Bahjatun Nadhirin meringkas bahwa pendapat-pendapat itu pokoknya kembali kepada 3 masalah. Yang pertama, ta'mimu jami'idz dzunub. Kapan seorang itu dikatakan bertaubat taubatan nasuha, taubat yang sebenarnya? Ketika dia bertaubat dari seluruh dosa yang dia lakukan. Dia tidak melakukan pilih dan pilah dari dosa yang dia lakukan. Dia sadari setiap dosa yang dia lakukan adalah kesalahan yang perlu dia memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di saat itu dia dikatakan bertaubat taubatan nasuha. Yang kedua, ijma'ul azmi was-sidqi bikulliyatihi 'alaiha. Dia kumpulkan tekadnya dan kejujurannya secara keseluruhan dalam pertaubatannya, di mana bihaitsu la yabqa 'indahu taraddudun wala talawwumun wala intidharun bal yajma'u 'alaiha kulla iradatihi wa 'azimatihi mubadiran biha, di mana tidak tersisa keraguan, takut dicela, penundaan, bahkan dia kumpulkan seluruh keinginannya dan tekadnya segera untuk bertaubat. Jadi orang dikatakan bertaubat taubatan nasuha jika punya tekad bulat yang dia kumpulkan segala keinginannya untuk bertaubat, tidak ragu lagi, tidak takut dicela, dianggap sok suci, dianggap berubah oleh teman-temannya, dia tidak peduli dan tidak perlu ditunggu, dia segera melakukan itu. Kemudian yang ketiga, tahlisuha minasyawa'ibil gharibah wal 'ilalil qadihah fi ikhlasiha. Dia bersihkan
kotoran, dan segala penyakit yang bisa merusak keikhlasannya dalam taubat. Salah satu fenomena yang terjadi hari ini, orang yang memaksakan dirinya atau menjerumuskan dirinya dalam celah setan yang sangat lebar, yang sangat terbuka. Apa itu? Ketika seseorang baru bertaubat, dia muncul sebagai sosok pemberi nasihat. Maka sungguh ini adalah sebuah godaan yang besar dalam keikhlasan taubatnya. Dia tampil seakan sudah menjadi orang yang baik, padahal seharusnya seseorang setelah bertaubat, biarkan dirinya belajar, biarkan antara dirinya dengan Allah apa-apa yang selama ini telah hilang karena kemaksiatannya. Maka dengannya dia akan menjaga keikhlasan, dan dengannya dia akan selamat dalam bertaubatannya. Maka kaum muslimin rahimakumullah, semoga kita bisa menjadi orang-orang yang bertaubat taubatan nasuha, Allahumma amin. Ini yang bisa kita baca, diskusikan di pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Kemudian insyaAllah akan kita lanjutkan setelah beberapa jeda berikut ini. Wallahu ta'ala a'lam. Nabi SAW juga mengatakan ar-riba ithnan aw thalathun wa sab'una baban. Dosa riba itu 70 atau 72 atau 73 pintu dosa riba itu. Adnaha, yang paling rendah, misal ayyankihar rajulu ummah, seperti seorang yang menzinai ibunya. Anda ingin membuang uang riba dan bertaubat? Salurkan untuk fakir miskin melalui Baitumal Rabbani dengan cara transfer ke rekening BNI Syariah 0388 008 009. Untuk konfirmasi atau info selengkapnya hubungi 0813 2969 5359. Bersihkanlah diri dari riba dan gapailah ridhonya. Nabi SAW juga mengatakan ar-riba ithnan aw thalathun wa sab'una baban. Dosa riba itu 70 atau 72 atau 73 pintu dosa riba itu. Adnaha, yang paling rendah, misal ayyankihar rajulu ummah, seperti seorang yang menzinai ibunya. Anda ingin membuang uang riba dan bertaubat? Salurkan untuk fakir miskin melalui Baitumal Rabbani dengan cara transfer ke rekening BNI Syariah 0388 008 009. Untuk konfirmasi atau info selengkapnya hubungi 0813 2969 5359. Bersihkanlah diri dari riba dan gapailah ridhonya. Nabi SAW juga mengatakan ar-riba ithnan aw thalathun wa sab'una baban. Dosa riba itu 70 atau 72 atau 73 pintu dosa riba itu. Adnaha, yang paling rendah, misal ayyankihar rajulu ummah, seperti seorang yang menzinai ibunya. Anda ingin membuang uang riba dan bertaubat? Salurkan untuk fakir miskin melalui Baitumal Rabbani dengan cara transfer ke rekening BNI Syariah 0388 008 009. Untuk konfirmasi atau info selengkapnya hubungi 0813 2969 5359. Bersihkanlah diri dari riba dan gapailah ridhonya. Nabi SAW juga mengatakan ar-riba ithnan aw thalathun wa sab'una baban.
Dosa riba itu 70 atau 72 atau 73 pintu dosa riba itu. Adnaha, yang paling rendah, misal ayyangkihar rajulu ummah, seperti seorang yang menzinai ibunya. Anda ingin membuang uang riba dan bertaubat? Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Kita kembali kepada sesi yang kedua. Kita akan berusaha menjawab apa yang kita mampu dari apa yang ditanyakan oleh para pemirsa. Hafidhakumullah. Afwan Ustaz, di luar tema, saya mau bertanya bagaimana hukumnya bergabung dalam organisasi, yaitu dengan cara bagi hasil. Ya. Pertanyaan seperti ini harus detail begitu ya. Bagaimana klausul pembagian hasilnya? Tidak cukup kita mengatakan bagi hasil, karena bagi hasil itu skemanya banyak sekali. Maka kalau kita bertanya tentang bagi hasil, tentu harus melihat pasal-pasal kesepakatannya antara pihak pertama dengan kedua, wallahu alam. Ya. Kemudian kita kepada pertanyaan kedua. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di saat kita masbuk misalnya tertinggal 1 rakaat, pertanyaannya, di saat imam salam, apakah kita harus memasang niat kembali di saat kita berdiri sesudah imam sudah mengucapkan salam? Ada guru kami mengajarkannya begitu Ustaz, dan dibilang sang guru kalau kita tak mengucapkannya, salat kita batal. Nah, wallahu alam, para ulama menyebutkan niat ada di awal. Maka cukup niat yang ada di awal menjadi niat sampai akhir ibadah yang kita lakukan. Jadi selama ini dari apa yang kami pelajari, sedikit ilmu yang kami punya, kami belum pernah mendapati pembahasan berniat kembali di tengah-tengah ibadah. Mungkin bisa ditanyakan kepada gurunya dasar-dasarnya, sehingga kalau memang ada dasarnya, entah dari ayat Al-Quran ataupun hadis-hadis Nabi SAW atau penjelasan para ulama, maka bisa diamalkan. Ada sebuah pesan dari Imam Malik rahimahullah ta'ala, di mana beliau mengatakan, la taqul qawlan fi mas'alatin laisa laka fiha imamun. Janganlah engkau mengatakan satu perkataan dalam sebuah masalah yang engkau tidak ada pendahulunya dalam masalah ini. Tentunya masalah niat ini perkara yang sudah dibahas sejak zaman Nabi SAW, sejak zamannya para ulama, yang kita wallahu alam perlu merujuk kepada penjelasan-penjelasan tersebut. Wallahu alam. Pertanyaan berikutnya dari hamba Allah di Solok, Sumatera Barat. Ustaz, kapan kita akan meninggal? Sudah ada ketentuannya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, tak dapat diundur dan dimajukan walaupun sesaat. Kan begitu Ustaz? Betul. Tapi kenapa orang sering berdoa mohon panjang umur? Mohon pencerahannya Ustaz, terima kasih. Kenapa orang berdoa mohon panjang umur? Karena orang tidak tahu apakah dia akan diberi umur yang pendek atau diberi umur yang panjang. Dan dalam hadis yang nanti kita akan pelajari dalam kitab Riyadhus Shalihin ini, Rasulullah SAW pernah bersabda, khairukum man tala umruhu, sebaik-baik kalian adalah orang yang panjang umurnya. Tapi tidak cukup di situ, wa hasunat amaluhu, dan amalnya baik. Maka yang tepat seseorang itu bukan minta panjang umur,
tapi meminta umur yang berkah. Mau umur tadi panjang ataupun umur tadi pendek. Wallahu a'lam. Ya. Kita jawab pertanyaan via telepon. Silakan. Ya. Tidak terdengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya, ini Pak Ustaz, saya ada masalah di keluarga, adik-beradik. Saya mohon petunjuknya. Saya takut salah gitu, nanti takut dosa. Nggih. Jadi kakak saya ini emang hubungannya selama ini berapa tahun? Dia itu hubungannya kurang baik lah sama orang tua. Ya. Setelah dia nikah gitu loh. Iya. Tapi dalam keluarga tuh dia, padahal dia yang di orang tua tuh memperhatikan lah baik nikahnya, baik semuanya lah. Dan setelah nikah pun gitu. Tapi nggak tahu kenapa hubungannya kurang baik lah. Artinya silaturahim yang bareng keluarga. Orang tua saya udah meninggal, perempuan. Dan sampai meninggal pun masih belum ada perubahan. Setelah itu nggak lama kemudian 7 tahun lewat, si suaminya meninggal. Suami pun kayaknya ya dari orang Chinese, masih Islam orang tuanya, jadi masih latar belakangnya inilah. Nah akhirnya Islam, tapi dengan silaturahim sama keluarga, adik-beradik kurang juga kakak saya ini. Bagaimana? Sama orang kurang baik juga adik-beradik. Kurang baik hubungannya sama adik-beradik juga. Kurang baik dengan adik-adiknya. Iya, silaturahimnya kurang lah. Nah, setelah itu nggak lama kemudian suaminya meninggal. Iya. Sampai sekarang nggak berubah juga. Orang tua saya yang laki-laki masih ada. Kurang baik juga hubungan, jadi mesti diingatin sama keluarga, terutama saya. Karena Jadi ayah masih ada. Ayah masih ada. Sampai sekarang pun hubungan kurang baik, malahan digibahin sama orang tua saya, digibahinnya masa di zaman kecil sama adik saya, sama ipar saya. Karena itu kan orang kita tidak baik, padahal itu belum tentu benar. Nah, saya selalu dari dulu selalu saya dakwahkan, karena saya dapat sunnah, alhamdulillah saya amalkan ke keluarga, saya dakwahkan sesuai kemampuan saya, Pak Ustadz. Nah, kalau ada yang lain, kalau dakwahkan, alhamdulillah emang ada bantah, mungkin ujian saya juga, kesabaran saya jalani juga tetap dengan cara saya. Tapi kakak saya satu ini, yang perempuan ini, yang saya sampaikan tadi, untuk kebaikan dia tidak mau. Sampai saat ini saya dimusuhinya. Saya lebaran datang ke rumahnya tetap, saya komunikasi tetap, tapi hubungan telepon semuanya diputuskan sama keluarga, nggak mau berhubungan. Karena saya kasihan, karena saya tahu silaturahim seperti apa, adik-beradik, mau orang tua pun. Jadi konsep saya kebaikan, saya ke rumahnya, pokoknya dia nggak mau, dekat aja ke rumahnya, karena saya masih kakak saya masih tetap, betul saya tetap baik. Tapi dianya kayaknya dia tidak mau terima saya. Dia bilang sama adik saya, adik yang lainnya, jangan datang ke rumah dia, karena dia tidak mau dinasihati agama. Nah sampai sekarang, nah saya kemarin dia datang ada ponakan saya sakit ke rumah sakit, saya nemenin adik ipar saya di rumah sakit itu, ponakan saya sakit, datang dia, mukanya udah kayak apa, asal dengan saya jangan banyak ngomong agama lagi. Nah itu gimana tanggapan saya? Karena kan Nabi mengatakan Senin Jumat laporan malaikat ke amal kita ke Allah. Nah yang kecuali yang tertunda yang musuhan. Kalau saya dan hati saya nggak ada musuh, karena saya ikhlas mendakwakan karena Allah. Cuman dari pihak pertama aja, karena Nabi bilang kedua belah pihak. Nah pihak saya ini gimana Pak Ustadz? Berdosa nggak saya? Dilaporkanlah amalan saya ke Allah dengan malaikatnya. Begitu aja Pak Ustadz, kalau saya takut, kalau saya ikhlas karena Allah, untuk sunnah Rasul. Yang lain orang tua saya, kalau ada orang tua salah, saya dakwakan, karena orang saya berdebat. Tapi saya tetap dengan cara baik. Akhirnya ya itulah kesabaran saya, ujian saya di keluarga. Nah mudah-mudahan Pak Ustadz bisa kasih saran saya, apa yang buat solusi saya, dan saya ikhlas karena Allah, dan kakak saya terhadap saya seperti apa, apakah saya berdosa, apa dia aja berdosa Pak Ustadz, apakah laporan saya tetap dilaporkan ke Allah, malaikat, amal saya sehari-hari. Syukron Pak Ustadz.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Ibu bertanya, semoga Allah selalu menjaga kita semua di atas hidayah ini sampai kelak tugas kita selesai, sampai nyawa dipisahkan dari jasadnya. Kaum muslimin rahimakumullah, seperti kasus yang disampaikan ini banyak terjadi. Bahkan sudah sejak zaman Nabi SAW hal ini terjadi, di mana ada salah seorang sahabat mengadu kepada Nabi SAW bahwa dia telah berbuat baik kepada saudaranya, tapi mereka tidak berbuat baik kepada dirinya. Maka Nabi SAW mengatakan, laisal wasilu bil mukafi'. Bukanlah orang yang menyambung tali silaturahim itu adalah orang yang hanya sekedar membalas. Walakinal wasila man yasilu man qata'aka, atau kama qala sallallahu. Tapi orang yang menyambung tali silaturahim adalah orang yang terus menyambung silaturahimnya meskipun orang tadi memutusnya. Jadi yang dilakukan ibu sudah benar. Jadi terus berusaha datang dengan sikap yang baik, sikap seorang adik kepada kakak, tidak dengan cara menggurui, tidak merasa lebih pandai, tapi tunjukkan keinginan tulus agar kita bisa bersama-sama di dunia dan bersama-sama juga di surganya Allah. Insya Allah, Allah tidak akan menyia-nyiakan usaha kita yang ikhlas dan tulus untuk bersama mengajak siapa saja, termasuk di sini adalah saudara kandung kita, agar baik di dunia dan baik kelak di akhirat, bisa kembali berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka teruskan kebaikan yang sudah dilakukan. Tapi ingat tadi saya berikan catatan, jangan menggurui, jangan merasa lebih pintar, jangan menyalahkan, tapi rangkul, ajak sebagai adik kepada kakak, sebagai saudara kepada saudaranya. Dan insya Allah manusia bukan setan. Manusia punya hati yang akan merasakan ketulusan kebaikan dari orang yang berbuat baik kepadanya. Dan terus doakan dia, karena Allah lah yang membolak-balikkan hati seseorang. Dan tugas kita hanya menyampaikan. Tidak perlu bersedih, tidak perlu kemudian menjadi putus asa karena belum berubahnya orang yang kita ajak. Serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena tugas kita menyampaikan. Semoga Allah selalu menjaga kita dalam keistiqomahan. Ini yang bisa kita sampaikan kesempatan pagi hari ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi SAW juga mengatakan ar-riba ithnan aw thalathun wa sab'una baban. Dosa riba itu 70 atau 72 atau 73 pintu dosa riba itu. Adnaha, yang paling rendah, misal ayyankihar rajulu ummah, seperti seorang yang menzinai ibunya. Anda ingin membuang uang riba dan bertaubat? Salurkan untuk fakir miskin melalui Baitul Mal Robbani dengan cara transfer ke rekening BNI Syariah 0388 008 009. Untuk konfirmasi atau info selengkapnya hubungi 0813 2969 5359. Bersihkanlah diri dari riba dan gapailah ridhonya. Nabi SAW juga mengatakan ar-riba